Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabarnya? Ketemu lagi di channel Sojib Art and Farm. Kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang channel ini. Kenapa ada banyak hal gitu ya, macam-macam kayak gado-gado gitu ya. Macam-macam, ada kesenian, ada pertanian, dan ada ulasan atau review tentang tempat-tempat wisata atau tempat-tempat rekreasi khususnya di sekitar sini. Penasaran? Yuk tonton terus sampai selesai. Jangan lupa seperti biasanya subscribe, like, komen, dan share. Jadi kenapa ada kesenian, ada pertanian, ada review tempat-tempat rekreasi gitu ya. Pertama karena hobi saya, kesukaan saya tidak hanya satu hal, tidak hanya kesenian saja, khususnya melukis ya. Jadi selain itu saya juga suka menanam tanaman, cocok tanam, berkebun, beternak juga, meskipun tidak intens atau khusus di peternakan. Saya lebih banyak di pertanian dan kesenian, khususnya melukis. Seperti yang dulu-dulu dari video-video yang saya share di channel ini, ada dokumentasi kegiatan pameran saya di berbagai tempat, baik di Jawa Timur maupun di seluruh kota-kota di Jawa, bahkan di Bali juga, dan ada waktu pameran di Texas, USA juga. Untuk melukis ini adalah kesukaan saya dari sejak kecil. Saya suka menggambar, mungkin belum bisa dikatakan melukis ya, sekedar coret-coret gitu. Saya sangat suka, bahkan buku-buku pelajaran saya waktu sekolah, waktu SD, SMP, SMA itu udah rusak itu, kena coretan semua. Apa? Jadi coretan-coretan nggak jelas gitu, ya sekedar oret-oret, ilustrasi. Ada yang sekedar menghias kayak piknyet gitu, terus ada tulisan-tulisan kayak coretan kaligrafi. Ya ini suatu hal yang bisa dikatakan negatif atau bisa dikatakan positif juga, bisa tergantung sudut pandangnya teman-teman, cara melihatnya seperti apa. Ya negatifnya memang harusnya untuk media atau tempatnya itu harusnya tidak di tempat buku, khususnya biasanya buku LKS atau lembar kerja, itu yang biasanya saya coret-coret baik di sampul maupun di dalamnya. Jadi saya coret-coret itu semua, nggak ada yang satu buku utuh itu bersih, itu nggak ada. Jadi kebanyakan sudah saya coret itu semua. Oh no. Dan kalau dilihat dari sisi positifnya juga, kalau menurut saya pribadi ada, karena kalau saya coret-coret gitu malah saya sering buka buku tugas saya, malahan sering saya buka karena di situ banyak coretan yang saya suka. Terus mulai agak sangat suka melukis itu mulai SMP. Jadi di SMP ini kebetulan ada salah satu guru kesenian saya. Beliau sangat mensupport dan saya diikutkan beberapa lomba. Ada ya pernah menang juga, dan hal itu membuat saya lebih intens untuk berkarya, meskipun ya sekedarnya, sebisanya, dengan media-media yang sederhana dan media-media yang sangat terbatas.
dan saya tetap berkarya waktu itu, mulai dari kertas, baik kayu, terus di kanvas buatan sendiri juga pernah saya buat kanvas dari spanduk bekas gitu, beli dari orang dan saya bikin kanvas. Sampai lulus SMA pun. Oh ya, waktu SMA untuk kegiatan kesenian saya juga tetap berkarya, saya tetap berjalan, meskipun untuk guru kesenian saya lebih condong ke tari waktu itu guru saya, jadi untuk belajar untuk pembimbingnya gitu sudah nggak seperti waktu SMP. Setelah lulus SMA saya masih tetap berkarya, dan saya waktu itu sudah di Surabaya dan saya masih tetap berkarya. Saya mencari tempat-tempat alat lukis sendiri karena tidak ada kenalan seniman satupun, jadi cari sendiri dengan media yang memang ya waktu itu nyari tempatnya itu tempat jual alat-alat lukis itu setengah mati, sulit bener karena tidak tahu tempatnya, nyari sendiri, tanya ke orang-orang gitu, akhirnya ketemu. Dan sampai suatu saat saya ambil sekolah lagi, saya ambil jurusan seni rupa murni di Sekolah Tinggi Kesenian Wilpakcipta Surabaya, atau biasa disebut dengan STKW Surabaya. Di situ adalah tempat untuk belajar kesenian, ada seni rupa, seni tari, seni karawitan, dan seni teater. Jadi mungkin teman-teman yang mau belajar seni rupa khususnya, atau mungkin kesenian yang lain, mungkin cari tempat kuliahnya sulit, mau ke isi Jogja kejauhan. Saya ambil seni rupa sampai lulus sekitar 4 tahunan, dan pada perjalanan waktu itu saya ketemu dengan beberapa komunitas seni rupa di Jawa Timur. Khususnya saya ketemu dengan komunitas perupa Jawa Timur atau Koperjati, dan saya waktu itu intens sering berpameran dengan Koperjati, baik di Surabaya, di luar Surabaya, sampai di Bali, Jakarta juga. Dan sampai sekarang juga masih tergabung dalam anggota komunitas perupa Jawa Timur atau Koperjati. Sebenarnya tidak ada tujuan khusus saya ambil pendidikan secara formal, karena secara otodidak pun saya juga masih berkarya. Ya sebenarnya itu keinginan sejak kecil. Sejak kecil saya ingin ambil kuliah di seni rupa, khususnya jurusan ke seni lukis. Dan alhamdulillah keturutan, ya meskipun tidak ada tujuan khusus untuk bekerja atau apa, tidak ada. Ya khusus memang tujuan saya untuk mencari ilmu, untuk menggali lebih dalam keilmuan dalam hal seni rupa. Bagaimana dengan sampai saat ini? Sampai saat ini pun saya masih berkarya dan alhamdulillah masih berpameran juga, ya meskipun tidak seintens waktu itu, karena memang sekarang sudah terbagi waktunya untuk hal lain, yaitu di pertanian juga. Jadi kesenian ini sudah bagian dari kehidupan saya. Bagaimana saya mencari suatu tempat atau wadah untuk mengekspresikan karya seni rupa saya ini, untuk menyampaikan ke teman-teman ini, ya saya rasa di channel Sosip Art and Farm ini, di channel YouTube ini, saya bisa share ke teman-teman, ya dengan harapan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Nanti cara melukis, mungkin kegiatan pameran saya nanti saya share di sini seperti sebelum-sebelumnya, seperti video-video yang lalu. Tapi untuk melukis langsung memang belum ada. Nanti insya Allah akan saya buat secara intens. Nanti melukis di tempat-tempat wisata juga. Jadi karena memang saya sering share juga kan ya, sering share juga tempat-tempat wisata. Jadi nanti juga saya akan melukis di tempat-tempat wisata juga. Terus karena keseharian saya juga bercocok tanam atau berkebun, jadi nanti
lukisan-lukisan saya juga akan berkaitan dengan perkebunan, pertanian, peternakan, dan lain-lain. Jadi kenapa ada 3 hal tersebut yang akan saya posting terus di channel ini, karena memang 3 hal tersebut adalah memang bagian dari hobi saya dan memang sangat berkaitan bagi saya. Mungkin kalau menurut teman-teman tidak ada kaitannya, kok jauh banget gitu ya, kesenian, pertanian, terus tempat-tempat pariwisata gitu kan jauh gitu kan mikirnya ya. Tapi bagi saya ini sangat berkaitan, karena memang berkarya seni atau melukis itu sangat berkaitan dengan kegiatan sehari-hari kita, baik secara faktual maupun dalam hal spiritual. Jadi ataupun bahkan imajinasi kita setiap hari yang tidak bisa orang lihat itu memang bagian dari berkesenian kita. Hal itu sangat akan mempengaruhi karya-karya kita. Jadi kegiatan pertanian saya, kegiatan di tempat-tempat wisata itu akan mempengaruhi karya-karya saya selanjutnya. Ya, itulah kenapa 3 hal tersebut tidak bisa terpisahkan dalam hidup saya. Untuk itu nanti saya share ke teman-teman semua lewat channel ini. Semoga dengan harapan ada manfaat untuk teman-teman, baik dalam hal kesenian, pertanian, maupun dalam hal untuk review tempat-tempat pariwisata. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Terus untuk pertanian ini memang latar belakang keluarga saya itu petani. Jadi bapak ibu saya itu petani, teman-teman. Ya meskipun bukan petani sukses, tapi memang kami ini keluarga petani. Waktu sekolah, waktu SD, SMP, SMA, di pikiran saya itu memang mindset saya mungkin terbentuk seperti apa, dari apa gitu, saya juga masih bingung. Memang waktu itu saya tidak bisa bangga jadi seorang anak petani gitu, karena memang pada waktu itu di pikiran saya itu petani itu hal yang sangat, ya tidak ada gengsinya sama sekali. Tapi setelah lulus sekolah, perlahan demi perlahan saya mulai menghancurkan pemikiran saya sendiri. Saya melawan mindset saya sendiri bahwa petani itu suatu hal yang menarik, suatu hal yang unik, dan suatu hal yang sangat membanggakan tentu. Karena kenapa? Karena tanpa ada petani, kehidupan manusia di bumi ini apakah bisa berlangsung? Saya rasa tidak. Kenapa? Kalau kita mengandalkan makanan dari luar atau dari, maksudnya dari tanaman-tanaman liar, itu pun tidak akan mencukupi. Kenapa? Karena tanaman-tanaman liar yang bisa dikonsumsi itu makin terbatas, karena memang sudah dieksploitasi sebegitu hebatnya oleh kita sendiri, hingga ekosistem yang ada di bumi ini sudah mulai rusak. Jadi tanpa petani, saya yakin manusia di bumi ini akan sulit melangsungkan kehidupannya atau eksistensinya di bumi ini. Seiring dengan berjalannya waktu, karena memang saya suka bercocok tanam, dan saya sekarang lagi menggeluti dunia pertanian. Ya, selain melukis, saya juga suka bercocok tanam, memperbanyak tanaman-tanaman unggul, dan selalu ingin bikin inovasi-inovasi baru di dunia pertanian. Jadi mungkin tanaman-tanaman yang mungkin belum tahu cara perbanyakannya, nanti mulai saya cari tahu, saya pelajari sendiri cara perbanyakannya seperti apa. Karena di sini juga banyak tanaman-tanaman langka yang mungkin bisa dikembangkan nanti pada kedepannya. Untuk review tempat-tempat wisata itu memang, ya siapa yang tidak suka? Saya yakin semua orang juga suka untuk hal itu, termasuk saya. Dan untuk hal itu kenapa? Karena memang saya ingin menyampaikan ke teman-teman saja bahwa di sekitar kita itu banyak tempat-tempat yang memang mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi tempat pariwisata. Bahkan kalau yang sudah, ya mungkin bisa dikembangkan bisa lebih baik lagi. Tidak selalu kita menengok yang terlalu jauh tempat harus wisata ke sana, tidak. Jadi sebenarnya di sekitar kita itu banyak potensi yang bisa dikembangkan. Jadi itu yang sebenarnya ingin saya sampaikan ke teman-teman. Terus kenapa saya saat bikin video selalu
latar belakang saya itu sering ada tanaman-tanaman gitu. Sebenarnya kalau boleh jujur, sebenarnya saya ingin menanamkan pemikiran di teman-teman semua bahwa tanaman-tanaman itu sangat penting untuk kelangsungan eksistensi kehidupan baik manusia maupun makhluk hidup yang lain. Karena dengan tanaman-tanaman tersebut, hasil-hasil pembakaran oleh mesin-mesin yang berupa CO2 ataupun racun-racun yang memang berbahaya untuk manusia nanti diolah lagi oleh tanaman tersebut dan dikeluarkan menjadi oksigen. Jadi saya ingin bahwa kesadaran pada teman-teman semua termasuk saya menyadarkan diri saya sendiri bahwa bercocok tanam itu sangat penting. Apalagi sekarang konon katanya banyak hutan-hutan ditebangi, terus banyak hutan-hutan yang sudah gundul, dan bumi ini juga semakin panas. Jadi sudah selayaknya kita untuk menjaga bumi ini sebagai makhluk yang memang diciptakan untuk mengelola bumi ini. Terus kenapa harus bercocok tanam lebih banyak lagi? Selain untuk meningkatkan kualitas udara yang ada di sekitar kita, selain itu juga kita akan mengurangi resiko banjir untuk saudara-saudara kita yang bertempat tinggal di dataran yang lebih rendah. Ya, mengapa? Karena dengan tanaman-tanaman ini nanti air-air hujan yang turun ke bumi ini akan ditampung atau disimpan oleh tanaman-tanaman tersebut, sehingga mengurangi banyaknya aliran air yang mengalir ke bawah. Jadi selain itu juga nanti air-air yang tersimpan di tanaman-tanaman tersebut akan memberikan banyak manfaat untuk sumber-sumber atau sumur-sumur yang ada di sekitar kita. Ya, meskipun selain itu untuk banjir ini banyak hal yang mempengaruhi. Selain untuk penanaman tanaman-tanaman yang lebih banyak lagi, juga memang pembuatan waduk-waduk atau pembuatan penampungan-penampungan air mungkin juga lebih banyak lagi. Kembali ke topik lagi. Oh ya, untuk selanjutnya, jadi beberapa hal yang sudah saya ulas tadi sangat berkaitan. Jadi selanjutnya untuk channel ini akan selalu ada postingan-postingan tentang kesenian, tentang pertanian, dan tentang tempat-tempat pariwisata juga. Jadi hal-hal tersebut akan banyak saya ulas ke depannya. Jadi untuk teman-teman yang suka bercocok tanam, suka berkegiatan kesenian, berkarya, melukis, mematung, buat keramik, buat membatik dan lain-lain. Terus juga untuk teman-teman yang suka berpariwisata, nanti bisa dukung channel ini di channel Sojib Art and Farm. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan jadi itu tadi penjelasan dari saya. Kenapa tidak hanya kesenian saja, atau tentang pertanian saja, atau tentang tempat pariwisata saja. Ya itu tadi karena memang menyangkut hobi saya. Terus memang tiga hal tersebut bagi saya itu sangat penting dan sangat berkaitan. Terus nanti untuk teman-teman yang mau memberikan kritik, saran, terus memberikan pendapat, ulasan, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, nanti bisa komentar di bawah. Ya, untuk teman-teman nanti yang mau request, nanti mungkin nanti saya supaya ngelukis apa gitu, nanti bisa request di komentar. Jadi mungkin saya harus ngelukis apa gitu, minta ngelukis apa, cara ngelukis apa, terus mungkin review tempat wisata gimana gitu, khususnya di Jawa Timur ya. Karena kalau di luar Jawa Timur itu mungkin nanti selanjutnya ya. Karena di sini juga masih banyak tempat-tempat yang harus kita review. Terus untuk pertanian juga mungkin nanti teman-teman mau request untuk apa, misalnya mungkin cangkok apa, cangkok jambu, kulasi, terus mungkin grafting, cara grafting yang lain, atau perbanyakan generatifnya ini tanaman ini atau apa gitu, silahkan nanti teman-teman bisa request. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.
Semoga teman-teman juga senantiasa dukung channel ini. Kita bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan semoga bermanfaat untuk orang banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.